SSD murah, performa kenceng, dan kantong aman, kenalin nih. Teamgroup MP44L. Kalau kalian lagi cari SSD kenceng dan murah tanpa merogoh kocek terlalu dalam, kalian udah ada di video yang tepat karena kita akan mereview SSD yang laku di pasaran dan performanya oke. Dan di sini juga bakal kita cek hasil benchmarknya dan skenario real world. Langsung aja, let's check it out. Oke, yang pertama kita bahas spesifikasi yang terlebih dahulu. Teamgroup MP44L ini menggunakan interface PCIe 4.0x4 dengan NVMe 1.4. Kapasitas yang sekarang gue pegang ini adalah kapasitas yang 1 terabyte. Dan kalau kalian mau cari yang lebih rendah itu ada yang 500 GB atau ada yang lebih tinggi 2 TB. Ya, di awal gue langsung mention kalau SSD ini nggak dibekali dengan DRAM. Tapi tenang aja, walaupun tanpa DRAM cache, SSD ini punya teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Jadi dia bisa pakai sebagian kecil RAM sistem buat buffering data. Ini solusi buat kalian yang beli SSD tanpa DRAM dan pengen performanya itu lebih stabil. Nah, sekarang kita akan cek hasil benchmark yang udah gue tes. Gue ngetes pakai beberapa software dan hasilnya cukup mengesankan untuk SSD tanpa DRAM. Di Crystal Disk Mark, SSD ini berhasil mencetak skor yang cukup oke, 5100 MB untuk read dan write-nya itu ada di 4400 MB per second. Yang ini sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada klaim pabrikannya yang ada di 5000 dan mungkin write-nya ada di 4500. Jadi ya, secara spek di atas kertas hasilnya cukup mengesankan. Lanjut kita ke Autodisk benchmark yang kedua. Di sini hasilnya juga cukup konsisten. Rata-rata mendapatkan 4,8 GB untuk read dan write-nya itu ada di 4,2 GB per second. Ini cukuplah kencang untuk SSD yang pakai Gen 4. Nah, udah bahas benchmark, kayaknya nggak afdol kalau kita langsung coba skenario tes. Gimana sih kalau di penggunaan nyata? Di sini gue tes copy file sebesar 196 GB. Ya, filenya campuran, ada yang kecil banget, kecil doang, dan sampai yang gede. Dan SSD ini bisa menyelesaikan copy file ini di 4 menit 29 detik. Nggak pakai lama sama sekali. Yang artinya, ini SSD kalau kita sering kerja pakai file besar, misal video editing atau gaming, ini SSD bisa banget kalian gunakan buat data transfer yang sangat cepat. Nah, tapi ada satu hal yang di sini kita perhatikan, temperaturnya. Saat gue tes emang skenarionya cukup berat, jadi suhu SSD ini cukup naik sampai maksimal 75 derajat Celcius. Sebenarnya ini masih dalam batas aman, mengingat stiker dari SSD Teamgroup ini udah make graphene, yang mana ya ini bisa meredam panas juga, dan nggak usah worry kalau kalian pakai casing atau pakai laptop yang pendinginannya nggak begitu bagus. Dan di sisi daya tahan itu dia punya 600 TBW di kapasitas 1 TB, yang ini udah cukup oke buat penggunaan normal kalian ya kan. Kalau kalian itu penggunaannya normal cukup banget untuk dipakai sampai bertahun-tahun. Nah, di akhir pertanyaannya, worth it nggak sih kalau kita beli ini SSD dengan harga yang segini ya? Di 500 GB ada di 500 sampai 600 ribu, 1 TB yang gua pegang ini 800 sampai 900 ribu, dan 2 TB itu 1,6 sampai 1,7 jutaan. Ya, menurut gua cukup worth it, mengingat tadi performanya juga cukup oke, pendinginannya udah ada pakai graphene, dan hasil tes skenario real time-nya udah gua bisa buktiin ini oke banget dan cukup stabil. Dan bukan tanpa alasan kenapa SSD ini bisa laku banyak di pasaran ya, karena emang pertama terjangkau, performanya tadi udah kita coba lumayan oke. Jadi gimana menurut kalian tentang SSD ini, Teamgroup MP44L? Kalau kalian punya, boleh kalian share di kolom komentar. Kalau kalian juga tertarik untuk beli atau punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Gonaptek sampai habis, and always see you next time. Wassalam.